sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya berada di Pasar Karopasan dan kami dari Komando Pasukan Kristus Mission mengadakan KKR penginjilan jalanan. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Melalui pelayanan Komando Pasukan Kristus Mission, kita menyerahkan iman Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami atas nama tim Komando Pasukan Kristus Mission mengucapkan terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga hari ini kami bisa membagi berkat lewat memberitakan namanya Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bercerita sedikit. Ada seorang kaisar Romawi yang pertama kali masuk Kristen. Dia adalah Kaisar Konstantinus Agung. Dia bertobat di 312 Masehi. Saya akan menceritakan bagaimana dia dipakai oleh Tuhan sehingga dia masuk di dalam kekristenan. Pada waktu itu, dia adalah kaisar yang memerintah di wilayah Romawi dan dia akan berperang melawan namanya seorang raja Maxentius namanya. Ketika pada saat mereka mau berperang, ternyata jumlah daripada Kaisar Konstantinus pasukannya itu tidak begitu banyak dibandingkan dengan Maxentius. Tetapi Kaisar Konstantinus dia pertama dia menganut kepercayaan Jupiter. Tetapi pada saat dia melihat suatu tanda yang ada di langit yang gambarnya itu cawan berbentuk salib dan ada tertulis di atasnya Ki dan Ro, artinya Kristus. Sehingga dia baca di atas langit ditulis demikian, dengan tanda ini pasti engkau menang. Kaisar Konstantinus ketika dia melihat tanda itu, dia pakai tanda salib perisai di tameng yang dia dipakai oleh pasukannya. Sehingga ketika dia melawan Maxentius yang memiliki tentara yang jumlah begitu banyak, ketika berperang, pasukan daripada Kaisar Konstantinus memukul mundur pasukan dari Maxentius ini. Kaisar Konstantinus ketika dia mengandalkan Tuhan dan mereka sempat memukul mundur hingga sampai di jembatan Milvius, sehingga Maxentius itu dia mengalami kekalahan dan dia tertenggelam di lumpur dan Kaisar Konstantinus memenggal kepalanya. Yang paling menarik di sini adalah ketika Maxentius itu melihat tanda salib itu, dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita sebagai orang Kristen, kita harus mengandalkan Tuhan. Ketika kehidupan kita ini tidak mengandalkan Tuhan, maka kehidupan kita hanya di dalam Tuhan Yesus, jalan satu-satunya kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati. Saat ini banyak ajaran sesat di mana-mana. Makanya kita sebagai orang Kristen harus kembali ke firman Tuhan. Makanya dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Belajar baik-baik firman Tuhan. Karena waktu ini singkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak pengajaran-pengajaran sesat. Dalam bahasa Yunani dikatakan oai tu kosmo apoton skandalon ananke dar altenta skandala pen oai tu antropo diho tu skandalon arketai, yang artinya di dalam Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatan. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengangkat banyak orang bertanya di dalam pembacaan ini. Kebanyakan banyak orang bertanya tentang Markus 15 ayat 34. Dikatakan begini, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Banyak orang bertanya
makanya kebanyakan kalau kita lihat di media sosial mereka mengatakan Tuhan Yesus dia adalah Allah itu sendiri. Kenapa dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi kalau kita lihat di Mazmur 22 ayat 2 dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi ayat ini bukan merupakan ucapan Tuhan Yesus yang sedang putus asa. Jadi ia sedang mengucapkan doa dari kata-katanya Daud itu sendiri sebagai wujud doa. Mengapa demikian Bapak Ibu saudara sekalian? Dulu jadi perjanjian lama itu sudah disampaikan bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Coba kita loncat yang Mazmur 22 ayat 2. Mazmur 20 ayat 17 dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Yang dimaksud anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, itu adalah pasukan Romawi yang ada di sekitaran Tuhan Yesus dan pemuka agama Yahudi. Selanjutnya mereka menusuk tangan dan kakinya. Di sini Tuhan Yesus menggenapi namanya nubuatan para nabi. Sehingga mengapa dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Agar supaya orang-orang yang Yahudi di sekitar itu mengingat apa yang disampaikan oleh Raja Daud lewat doanya yang ada di Mazmur 22 ayat 2. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat coba di dalam kitab ayat 2, Filipi 3 ayat 2 dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang pengajar sesat. Anjing-anjing ini dapat ditafsirkan para penyembahan berhala yang ada di sekitar Yesus, yaitu orang-orang Romawi. Jadi memang ini sudah tertulis karena Yesus mengatakan dalam bahasa Yunaninya, ego eimi hehodos kai he alateia kai he zoe odes arketai proston patere eimenemo. Artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Karena Yesuslah jalan satu-satunya keselamatan manusia. Coba kita lihat di Yesaya 53 ayat 3-5 dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi ini penggenapan firman Tuhan. Apa yang disampaikan juga oleh Nabi Yesaya itu yang dialami oleh Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Sang Mesias itu sendiri. Bangsa Israel mendudunya namanya Ben Ha Elohim, karena Yesus adalah anak Allah, Hatifah Masia. Tapi bangsa Israel tidak menyadari bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias yang memberi diri untuk mati bagi umat manusia. Sehingga kalau kita baca di Lukas 23 ayat 35-37 dikatakan, orang banyak berdiri di situ melihat semuanya, pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-oloknya dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya, berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Itu terbukti. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, yang terjadi oleh Tuhan Yesus, itu sudah sebelum Yesus hadir di dunia ini. Itu disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwa Sang Mesias dia akan menderita di kayu salib, bahkan dia diolok-olok. Coba kita lihat juga kesaksian nubuatan daripada Nabi Zakaria. Ditulis dalam Zakaria 12 ayat 10 dikatakan, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam,
dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Jadi Tuhan Yesus itu terbukti juga, nubuatan daripada Nabi Zakaria itu terbukti bahwa Yesus itu disalibkan dan lambungnya ditikam. Salah satu prajurit Romawi yang dikenal waktu itu yang menikam lambung Tuhan Yesus namanya Longinus. Longinus ketika dia menikam lambung Tuhan Yesus, terpancarlah darah dan air di lambung Tuhan Yesus mengena mata daripada sang Longinus, sehingga tiba-tiba matanya itu bisa melihat. Matanya yang sakit, dia mengalami kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus, sehingga ketika dia berada di atas kuda, tiba-tiba terjadi gempa bumi dan dia jatuh di kuda itu. Karena lewat kuasa salib Kristus itu terjadi mujizat, alam pun tunduk kepada Tuhan Yesus, sehingga dia berkata, sungguh dia ini benar-benar anak Allah. Jadi Yesus itu ditikam lambungnya. Ketika kita baca di Yohanes 19 ayat 33 sampai 34 dikatakan, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu yang tadi saya katakan namanya Longinus menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, jadi itu terbukti bahwa sebelum Yesus hadir di dunia ini, itu sudah disampaikan oleh para nabi. Juga coba kita lihat Nabi Yesaya mengatakan tentang sang Mesias itu. Yesaya 53 ayat 9 sampai 10 dikatakan, orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tibu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Allah akan terlaksana olehnya. Nah, itu terbukti Yesus disalibkan, di sebelah kanan dan kiri dua penjahat namanya Dismas dan Gestas. Nah, dua penjahat ini mereka tidak tahu bahwa di tengah-tengah itu adalah sang Mesias. Tetapi sang Dismas ketika dia melihat Yesus, dia bilang, Tuhan, kalau engkau akan pergi ke Firdaus, dia juga akan ikut bersama-sama Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Lukas 23 ayat 33 dikatakan, ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, genaplah seluruh kitab suci. Ketika Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan, tetelestai, sudah selesai, sudah tidak ada nabi lagi, sudah tidak ada kitab suci lagi. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, menggenapi semua apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus telah mati untuk kita, berarti kita siap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kembali lagi, ada pembawa khotbah pertama mengatakan, tinggalkan Torah pedosa. Betul dikatakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Berusahalah, makanya Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Tuhan. Berusaha, jadilah orang Kristen yang baik, jadi orang Kristen yang taat setia, jadilah teladan dan contoh. Mudah-mudahan renungan pendek ini bermanfaat buat kita semua. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30, biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil, biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus yang dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem, Hamashiach, Kristus Anesti.